Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas sebuah video yang highly requested banget. Banyak sekali orang yang meminta, yaitu tentang nighttime skincare rutinku versi terupdate-nya. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sadar bahwa kulitku sekarang sudah tidak semerah dan tidak seiritasi dulu. Dibandingkan sama video-videoku sebelumnya, kulitku sekarang sudah menjadi lebih normal dan hampir mirip sama warna leherku. Nah, banyak orang juga ngomong bahwa kulitku lebih glowing katanya. Nah, terima kasih atas pujiannya loh ya. Nah, memang sekarang morning skincare rutinku dan nighttime skincare rutinku beda. Aku mengganti nighttime skincare rutin dan morning skincare rutinku. Jadi makanya kulitku semakin lama semakin bagus juga. Nah, hari ini aku akan menunjukkan tentang nighttime skincare rutinku kepada kalian. Nah, jadi aku barusan memang selesai keluar dari rumah. Aku barusan selesai photoshoot by the way. Jadi rambutku masih di wax dan aku pakai sunscreen doang. Aku nggak pakai make up. Jadi ini muka aku pakai sunscreen, makanya sekarang aku mau melakukan first cleanse dulu. Nah, first cleanse aku menggunakan ini, kapas dari For Skin Sake, dan ini Bioderma Micellar Water yang Sensi Bio. Nah, kita ambil saja kapasnya, satu. Nah, dia tuh kapasnya ada tekstur halus sama ada tekstur yang kasar. Cuma aku pakai tekstur yang halus karena kulitku sensitif. Nah, kita kocok micellar waternya, ambil sedikit saja, tutup, kemudian kita hapus sunscreen yang ada di muka aku. Nah, aku menggunakan sunscreen yang water resistant juga. Jadi itulah kenapa aku perlu untuk menggunakan micellar water. Nah, Bioderma Sensi Bio Micellar Water ini merupakan micellar water favoritku banget. Jadi aku sempat pakai micellar water merek lain, cuma nggak cocok. Dan ujung-ujungnya aku pakai Bioderma lagi yang Sensi Bio. Ini sudah botol ketiga mungkin aku beli. Dan memang aku suka banget. Kenapa? Karena dia tidak pernah nggarin kulitku iritasi, nggak pernah nggarin kemerahan, tidak ada rasa perih, kepanas, kebakar atau apapun itu tidak ada sama sekali. Dan dia daya membersihkannya bersih banget sih. Jadi menghilangkan sunscreen juga iya bagus dan enak aja di kulit gitu loh. Jadi lebih nggak sensitif juga. Itu yang buat aku suka sama produk ini. Dan juga ini ya udah jadi staple product lah ya. Anggapannya semua orang sudah rasanya punya semua gitu loh sama Bioderma Sensi Bio Micellar Water ini. Jadi ya udah gak usah ditanya lagi tentang kemampuannya dia dan kualitasnya dia lah. Udah bagus pastinya. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, loh kak, kenapa kok tadi membersihkan micellar waternya tidak sampai mata dikucek atau gimana gitu kan ya. Dan mungkin kalian akan juga berpikir, loh kak, kacamatanya mana gitu kan, kok gak pakai kacamata gitu kan. Aku pakai soft lens, jadi makanya aku bisa melihat dengan jelas. Karena minusku tinggi ya, 475. Jadi aku menggunakan soft lens, cuma soft lens yang aku gunakan tuh warnanya bening. Jadi makanya tidak terlalu terlihat. Dan karena aku habis photoshoot juga ya, jadi kan aku gak kacamataan karena mantul nanti cahayanya. Jadi aku gunakan soft lens. Dan sekarang sebelum mandi aku harus mencopot soft lens dulu. Kalau gak copot mampus kau. Jadi kita buka mata sedikit, tarik, selesai. Buka mata, selesai. Jadi kayak gini soft lensku. Jadi ini soft lens disposable ya. Jadi aku menggunakan soft lens itu yang sekali pakai buang. Ini dari Illustro soft lens. Dan ini sekali pakai buang. Jadi aku pakai yang sekali pakai buang supaya tidak ribet saja sih. Oke, kemudian setelah menggunakan soft lens, copot soft lens selesai, aku akan mandi. Dan sekarang ini bureng semua. Oke, aku mandi dulu. Kemudian setelah first cleanse aku kan pasti mandi. Nah, aku cuci muka sekarang menggunakan ini. Ini adalah Nov Expert Laboratories Paris Clear Skin Foaming Gel Trio Zinc. Nah, ini sabun yang belakangan aku sedang pakai karena belakangan aku sering jerawatan. Jadi aku mau mencoba sesuatu yang berbeda juga. Ini adalah sabun belakangan yang aku pakai. Dia for combination to oily skin. Namun dia sulfate free ya. Jadi dia tidak ada sulfatnya. Dan dia ada bahan bagusnya. Seperti namanya dia ada Trio Zinc. Ada 3 jenis zinc. Ada zinc PCA atau zinc pyrrolidone carboxylic acid, ada zinc laktat, dan ada juga zinc gluconat di sini. Jadi ada 3 jenis zinc. Kok kalian tahu zinc itu fungsinya untuk apa? Zinc itu antibakteri, antiinflamasi, dan dia mampu untuk meregulasi produksi sebum. Jadi mampu untuk mengatur produksi minyak pada kulit. Jadi kurang lebih bisa mengontrol minyak. Kemudian dia ada copper PCA. Copper PCA itu antiinflamasi yang kuat. Dan dia juga bagusnya adalah apa? Membantu si kerja zinc itu tadi. Jadi antiinflamasinya double. Dan dia yang membuat produk ini tuh memiliki tekstur yang warnanya biru. Jadi tekstur produk ini warnanya biru, kelihatan enggak? Kayak gini, dia biru. Untuk fragrance-nya dia kenceng. Dia ada fragrance-nya di atas dan ada sodium citrat sama citric acid-nya di atas.
sodium citrat sama citric acidnya memang dia AHA, namun bukan lebih untuk exfoliating sih. Di produk ini lebih untuk membersihkan kulit supaya lebih dalam aja, jadi kelihatan lebih bersih aja si kulitmu. Dan setelah menggunakan produk ini memang dia memang bagus untuk kulit yang combination oily, karena kamu bisa cuci muka pakai ini, hasilnya tuh keset, tapi bukan keset yang kayak keset nggak masuk akal gitu loh. Tidak licin namun tidak keset. Oke, I will say in the middle, nggak licin nggak keset. Dan kalau misalnya jerawatan pakai ini, jerawatan akan mendingan loh. Jadi this is a really nice product for combination to oily skin. Untuk yang dry skin aku nggak rekomend karena cukup mengeringkan, bahkan untuk yang combination skin. Jadi this is a really nice product dan bagus untuk kontrol jerawat. Ini adalah kulitku setelah aku selesai cuci muka. Nah, aku habis selesai mandi, jadi ini kondisi kulitku. Dan kulitku sudah kering banget karena aku harus pakai baju, aku harus siapin ini, siapin itu. Jadi aku pertama akan menghidrasi kulitku lagi supaya tidak kering. Jadi aku menggunakan kayak air gini. Ini adalah La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique Thermal Spring Water for Sensitive Skin. Kalau kalian tanya fungsinya untuk apa, ya sebenarnya lebih karena untuk melembabkan saja sih. Kayak tidak ada semacam efek khusus atau manfaat khususnya sih sebenarnya nggak ada ya, cuma hanya untuk melembabkan kulit saja sih. Kemudian yang aku lakukan adalah aku bakal ngambil tisu, beberapa tisu, terus aku dab-dab aja ke kulit. Jadi aku keringkan kulitku, aku dab-dab kulit, memastikan kulitku tidak terlalu kering namun tidak terlalu basah-sah, karena ya nggak bagus juga. Kemudian setelah itu selesai, aku akan menggunakan pertama adalah eye cream. Oke. Jadi aku pakai ini adalah Clarins Men Paris Line Control Eye Balm. Ngomongnya smooths and firms the eye skin. Jadi ini adalah semacam eye cream dari Clarins gitu, yang lucu sih dia. Jadi botolnya kayak gini, sekalian buka tuh kayak gini. Nah, jadi akan langsung keluar gitu loh. Tutup, buka. Terus setelah kalian buka, terus kalian ambil saja eye creamnya. Biasanya aku pakai kayak sekitar segini. Nggak kelihatan. Semacam sekitar segitulah. Terus aku pakai jari ini, aku uleskan saja ke area mataku. Nah, mungkin kalian akan berpikir kayak, loh kak, kok di area mata sekali? Nah, biasanya kan orang ngomong jangan ke bawah kelopak mata. Nah, masalahnya dengan aku adalah, mataku sangat kering tuh daerah sini. Daerah kelopak mataku tuh daerah yang sangat kering, oke. Kalau misalnya aku pakai eye cream di bawah kelopak mata, kan berlembabkan. Kok kamu suruh aku pakai eye cream di sini? Mohon maaf nih, eye creamnya mau jadi diffuse, ya bah. Konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kan nggak gitu juga caranya, coy. Jadi aku pakainya di daerah kelopak mata sini sih, supaya lembab saja daerah mataku. Nah, yang paling aku suka dari produk ini adalah teksturnya, oke? Teksturnya yang paling aku suka. Teksturnya tuh kayak gini. Dia itu apa ya? Dia itu nggak setebal eye cream pada umumnya, namun dia tuh lebih tebal dibandingkan eye gel, for sure lah pasti. Jadi dia tuh kayak in the middle gitu loh. Enak banget teksturnya, itu yang paling aku suka. Dan dia sama sekali nggak membakar area bawah mataku. Jadi area bawah mataku ini kalau kalian tahu ya, sensitifnya luar biasa. Luar biasa sensitifnya. Ini katanya agak merah karena memang aku sudah pakai tretinoin, dan ini aku ngebuat video ulang karena sebelumnya kepanjangan, oke. Jadi produk ini sama sekali nggak membuat area bawahku tuh iritasi. Kalau kalian tahu ini sensitif sekali. Bahkan eye cream yang mahal pun aku pakai kebakar, oke. Jadi produk ini tidak mengiritasi area bawah mataku. Dan aku udah cerita, kalau aku tuh biasanya keringnya tuh daerah sini. Dari sini aku cenderung kalah karena di sini tuh aku selalu kering. Dan ini kan daerah rawan bahaya ya, karena dia tuh kan area crow's feet. Kalau misalnya ini kering terus, dia bakal kerutan crow's feet. Dan aku nggak mau terlihat tua dong, tentu saja. Jadi aku tuh kadang-kadang dulu sempat menggunakan eye gel, kan? Gunakan eye gel di sini, daerah sini aku tetap kering. Jadi nggak guna dong. Pakai eye cream yang terlalu heavy, mataku jadi kelihatan sembab. Entah kenapa juga, malah sembab area bawah mataku. Dan sempat lebih parah lagi, muncul titik-titik, sempet Milia pakai salah satu produk eye gel merek lokal. Itu sempet keluar kayak Milia di bawah mataku, kayak jerawat tapi bukan jerawat gitu loh. Aku sempet agak trauma menggunakan eye cream gara-gara merek itu gitu loh. Jadi kemudian aku pakai produk ini dan aku suka banget. Ya aku udah cerita tadi, teksturnya enak banget.
Dan dia untuk Clarins seperti biasa dia tuh banyak bahan ekstraknya, cuma aku nggak mau bahas terlalu panjang. Dia ada shea butternya, jadi ada emollientnya untuk melembutkan kulit. Dia ada oat kernel extract, oat kernel soothing. Kemudian dia juga ada ekstrak-ekstrakan yang bisa bilang anti-aging lah, antioksidan yang bisa untuk anti-aging. Jadi sekian dari Clarins, dan dia juga fragrance free ya. Jadi itu penting buat aku, fragrance free. Tidak membakar mata, mata lembut, tidak ngarahin iritasi, serta untuk masalah di puff kulit, di puff area mata, iya di puff karena aku masukin ke dalam kulkas ya. Jadi ini masuk dalam kulkas. Jadi di puff kulitnya alami lewat kulkas gitu loh. Cuma in overall bagiku yang paling penting dari eye cream, ini ku lembab, nggak iritasi, nggak puffy, nggak jerawatan, dan tetap kelihatan muda. That's it, itu yang penting dari aku. Kemudian kita akan lanjutkan next step. Kemudian setelah menggunakan eye cream, yang aku lakukan adalah aku menggunakan tretinoin gel. Ya, aku menggunakan Vitasit 0,025% tretinoin gel. Nah, jadi Vitasit yang gunakan tipe gel, bukan yang tipe krim. Kenapa? Karena aku tuh tipe orang yang suka menggunakan tretinoin gel karena aku menggunakan moisturizer yang agak thick di atasnya. Jadi kalau misalnya krim dengan krim, tebel banget kulitku, nggak bisa karena kulitku kan combination oily ya. Jadi aku memilih produk yang tretinoin yang bentuknya gel. Jadi dia gel banget kayak gini. Nah, tretinoin mungkin kalian berpikir loh, Kak kok sembarangan pakai tretinoin? Nggak, jadi aku di bawah pengawasan SPKK. Jadi aku mau pakai tretinoin dengan resep dokter. Nah, tretinoin itu merupakan golongan retinoids yang bisa dibilang paling kuat, oke? Jadi dia retinoin yang bentuknya langsung retinoic acid, oke? Kalau misalnya retinol akan diubah menjadi retinaldehyde, kemudian retinoic acid baru diterima dengan reseptor kulit retinoic acid. Produk ini tidak perlu melakukan konversi sama sekali. Jadi kalian aplikasikan tretinoin akan langsung diterima oleh reseptor retinoic acid alpha beta gamma pada kulit kalian. AKA sangat kuat sekali, oke? Itulah kenapa kok tretinoin harus digunakan dalam pengawasan dokter. Sebaiknya kalian ke dokter kulit sebelum kalian main menggunakan tretinoin. Karena produk ini bukan produk sembarangan yang kalian bisa pakai kayak komedo dikit oke, tretinoin. Tidak semudah itu. Nah, kalau misalnya kalian notice dari Vitasit ini adalah ya, bau alkoholnya kenceng coy. Bau alkoholnya kenceng dan alkoholnya sangat terasa di kulit. Jadi dia tuh memang gel based alcohol. Sebentar, aku sambil pakai, nggak kelihatan juga. Mungkin kalian berpikir loh, Kak kok makainya banyak banget. Aku kok pakai sedikit nggak mempan, kok pakai banyak kadang iritasi. Jadi bingung juga makainya. Dan juga karena aku nggak pakai kacamata kayak gini, udah aku makainya nggak salah. Selama merata penggunaannya. Nah, kalau tretinoin aku akan menghindari penggunaan langsung di sela-sela hidung sini. Karena sela-sela sini nanti bisa terjadi penumpukan dan akhirnya iritasi. Jadi aku agak menghindari daerah-daerah lipatan hidung seperti itu. Oke. Aku mau cerita Vitasit ini dia itu sangat kecium gelnya, sangat kerasa alkoholnya juga. Alkoholnya kecium dan kerasa banget. Mungkin kalian akan bertanya sama aku, loh Kak kalau gitu kenapa kok Vitasit gel ada alkoholnya? Bukannya alkohol itu malah nggak bagus untuk kulit ya? Bukannya malah merusak kulit ya? Jadi begini, gel itu ada yang water based, ada yang oil in gel atau emul gel namanya. Nah, kalau aku ngomong Vitasit itu lebih ke arah water based gel. Kenapa? Karena teksturnya dia lebih ringan dan lebih jernih juga. Kalau emul gel itu karena sesuai namanya oil in gel ya, ada komponen minyaknya. Jadi lebih heavy, lebih greasy, dan dia pun juga cenderung lebih butek biasanya. Nah, kalau kalian tahu juga, kalau tretinoin itu merupakan senyawa yang dia tuh praktis tidak larut dalam air dan sedikit larut dalam etanol. Nah, jadi kalau kalian mau melarutkan tretinoin ke dalam air, ya nggak bakal larut gitu loh, karena dia praktis tidak larut dalam air. Nah, jadi dia dibutuhkan pelarut, dia butuh pelarut, yaitu pelarutnya bisa ditambahkan etanol. Nah, etanol di sini digunakan untuk bisa melarutkan si tretinoin itu tadi, membantu melarutkan. Mungkin akan ditambahkan bahan-bahan lain oleh si merek Vitasitnya itu sendiri yang aku tidak tahu bahan tambahannya itu apa. Cuma ya di sini alkohol itu berperan untuk bisa melarutkan juga si tretinoin itu tadi, membantu melarutkan si tretinoin itu tadi. Karena kalau misalnya kalian itu membuat sediaan, kalau misalnya bahan aktifnya aja nggak larut, ya jelas nggak boleh, harus pokoknya bahan aktif. Gimana caranya harus bisa larut dalam sediaan kayak gini. Harus bisa larut itu penting untuk di highlight ketika membuat produk sediaan kayak gini.
Nah, kemudian alkohol itu juga berperan, punya manfaat, oke. Kalau kalian tahu, alkohol itu sering digunakan sebagai vehicle, penghantar, oke. Dan alkohol itu merupakan sebuah penetration enhancer, oke. Jadi dia tuh merupakan sebuah bahan yang membantu untuk membawa si tretinoin itu untuk bisa menembus penetrasi ke dalam kulit lebih dalam untuk mencapai ke target site yang diinginkan. Jadi dia membantu untuk membawa tretinoin untuk penetrasi ke dalam kulit untuk bisa menghasilkan efek yang lebih optimal. Nah, dan itu juga mekanismenya alkohol memang lebih ke arah untuk merubah struktur sementara untuk bisa membawa bahan aktif ya. Ada bagusnya, ada jeleknya juga. Jeleknya apa? Ya alkohol itu bisa dibilang cukup irritating ya. Jadi bagi kulit sensitif mungkin nggak cocok. Kemudian cukup drying, tentu saja alkohol cukup drying. Kemudian yang ketiga adalah bisa menimbulkan iritasi bagi kulitnya sensitif sih. Jadi ada good side, ada bad side-nya. Nah, tapi intinya aku mau ngomong adalah alkohol di sini dia berperan penting, oke, untuk bisa membuat retinoin ini tadi. Karena ya retinoin itu nggak larut dalam air, jadi perlu pelarut dan ditambahkan alkohol di sini. Jadi penting sebagai penetration enhancer dan juga sebagai pelarut, oke. Jadi penting untuk tambahkan alkohol. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Nah, kalau aku sudah menggunakan Vitasit cukup lama ya. Jadi dulu aku tuh jerawatan parah banget, banyak bekasnya juga. Dan kemudian aku dikasih Vitasit oleh dokterku dan memang hasilnya bagus sih. Jadi jerawatku sudah hampir nggak berjerawat. Garis-garis halus juga sudah mulai berkurang. Kulit semakin terlihat glowing juga. Serta yaitu lebih nggak berjerawat sih. In overall lebih nggak berjerawat sih. Fungsi retinoic acid itu untuk apa? Pertama adalah menghambat MMP atau matrix metaloproteinase yang akan merusak kolagen. Kemudian menstimulasi produksi kolagen. Anti-acne, mampu untuk menghilangkan blackheads dan whiteheads. Kemudian dia mempercepat skin cell turnover. Yang kelima juga bisa sedikit ada kemampuan keratolitikumnya juga. Kemudian dia in overall memang merupakan ingredients yang holy grail ya untuk anti-aging dan anti-acne. Cuma ya kalau Vitasit ya harus dibawa pengawasan dokter saja sih. Kemudian kayak gitu, oke, next step. Kemudian setelah tretinoinku benar-benar menyerap, kemudian aku akan menggunakan moisturizer. Jadi moisturizer belakangan ini yang aku pakai adalah ini. Ini adalah Dr. Jart Ceramide Cream Moisture Retention Shield. Jadi ini pelembab dari Dr. Jart yang sebenarnya dia tuh for dry to very dry skin. Jadi memang karena aku malam-malam aku udah cerita aku suka moisturizer yang thick. Jadi aku memilih produk ini. Nah, untuk teksturnya dia tuh kayak gini. Bener-bener ini krim yang krim banget, bukan lebih ke arah krim yang dia tuh WO, water in oil dibandingkan sama OW sih, karena bener-bener teksturnya setik itu. Kita pakai di sini segini. Oke, sambil aku pakai, sambil aku cerita juga sama kalian. Nah, seperti kalian lihat teksturnya, jadi dia itu teksturnya ini bener-bener tebel banget, literally tebel banget. Dan bisa dibilang ya kalau untuk kulit yang for very dry skin mungkin kalian akan suka. Namun bagi kalian yang kulitnya combination oily mungkin kalian gak suka. Cuma aku suka karena ini thick. Coba kalian lihat ya. Tapi dia tuh enaknya gini loh. Kalau dipakai itu bener-bener kayak butter, oke? Enak banget. Halus banget. Dan buttery smooth, oke? Bukan yang kayak kalian balurkan tuh susah. Setelah kalian balurkan tuh langsung kayak melt di kulit gitu loh. Coba kalian lihat aja kayak it melts on your skin begitu kalian kontak. Dan kulitku tuh kerasa langsung lembab, halus. Dan juga yang aku suka adalah dia itu ada cooling effect-nya gitu loh. Jadi kalau aku pakai ya, bukannya moisturizer itu bakal ngarahin kulitku jadi panas atau kebakar kayak moisturizer biasanya. Ini tuh malah kayak sejuk, kayak ada cooling effect-nya. Kerasa kalau lagi iritasi itu kerasa kayak rasa iritasinya tuh berkurang gitu loh. Bener-bener yang kayak enak banget pakaiannya, beneran pakaiannya enak banget. Dan dia lembab banget. Cuma memang dia ya itu tadi teksturnya tebel banget, bahkan mengalah-ngalahi CeraVe maupun Ceradan. Ini setebel itu. Nah, aku saking sukanya itu sampai sudah punya ini. Jadi ini sudah botol 1, 2, ini botol ketiga dan sudah mau habis lagi. Jadi kalian tahu seberapa sukanya aku sama produk ini. Untuk bahan ingredients bagusnya, produk ini tuh mengandung 5 jenis ceramide. Oke, ada ceramide NP, AP, EOP, NS, ES. Ada 5 jenis ceramide, ada kolesterol dan juga ada fatty acid-nya.
Untuk ingredients lengkapnya, aku masih punya botol baru buka lagi satu. Ini masih segelan. Jadi di sini dia tuh emolientnya ada di ceramide, kolesterol dan juga fatty acid. Fatty acid itu dapat dari vegetable oil. Dan produk ini cenderung banyak banget emolientnya. Oke, emolientnya ada vegetable oil, ada shea butter, kemudian dia ada Bifida vermellisat. Bifida vermellisat tuh kayak semacam, kok bisa kalian temukan biasanya di Estee Lauder. Oke, Estee Lauder tuh banyak menggunakan Bifida vermellisat dan itu mampu untuk meningkatkan skin barrier dan juga antioksidan serta anti aging. Nah, Dr. Jart ternyata dibeli sama Estee Lauder, makanya dia punya Bifida vermellisat juga. Di sini ada kolesterol di ceramide, kolesterol fatty acid untuk meningkatkan kinerja dari si ceramide untuk meningkatkan skin barrier kulit kalian juga. Serta karena dia banyak emolien, jadi mampu untuk melembutkan kulit supaya kalian jadi lebih lembut, lebih halus, lebih lembab, dan mampu untuk mempertahankan kelembapan itu pula. Karena produk ini juga, sebenarnya produk ini tuh juga mengandung kayak banyak banget ekstrak kayak Dr. Jart, ada beet, ada turmeric ya, antioksidan. Kemudian turmeric itu antioksidan, beet itu very soothing. Kemudian dia juga ada beberapa macam ekstrak lainnya. Ada beta glukan, pokoknya banyak banget. Cuma memang yang harus dinotis adalah produk ini mengandung essential oil. Ada bergamot, sage, pelargonium, graviolensis itu geranium. Ada bergamot, sage sama geranium oil yang merupakan essential oil. Jadi merupakan error otakku. Itu essential oil yang bisa mengiritasi bagi kulit yang super sensitif dan alergi essential oil. Nah, kalau aku pribadi, kulitku tuh super sensitif dan aku memang juga alergi sama essential oil, oke? Cuma produk ini ya bisa dibilang baunya tuh sopan banget gitu loh. Essential oilnya tuh hampir kayak nggak kecium gitu, karena baunya itu super mild, super subtle. Jadi bukan essential oil yang kenceng gitu, enggak. Hampir nggak kecium bahkan bisa dibilang. Jadi tetap enak banget untuk dipakai dan aku juga tidak alergi, tidak ada rasa panas atau apapun itu sampai habis 3 botol dan aku suka banget. I really like this product dan I highly recommend this product as well. Oke, kemudian setelah menggunakan moisturizer, hal yang lain aku lakukan terakhir itu adalah aku menggunakan lip balm. Nah, lip balm yang aku gunakan adalah ini. Ini adalah L'Occitane en Provence Ultra Rich Lip Balm dengan 10% shea butter. Kalau kalian tahu, bibirku tuh keringnya luar biasa. Aku tuh sering banget ngelentek-ngelentek dan kalau aku senyum sampai pecah gara-gara bibirku. Sekering itu. Jadi aku sering menggunakan lip balm tuh aku cari yang bagus yang apa. Dan so far aku paling suka sama L'Occitane en Provence sih. Ini enak banget. Jadi kemudian aku pakai gini aja. Dan selesai. Itu saja skincare rutin dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.